Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kesempatan ini kita akan berkesempatan untuk mencoba tol fungsional Jogja Solo dari exit tol Klaten. Nah, nanti kita mencoba tol Jogja Solo ini dari exit tol Klaten sampai dengan exit tol Prambanan ya teman-teman. Nah, kita akan melihat bagaimana situasi serta kondisi di H+2, yaitu di hari Selasa tanggal 2 April ini ya teman-teman. Saat ini kami melintas sekitar jam 9 pagi. Kita akan melihat bagaimana kondisinya. Kemungkinan ini nanti akan ramai ya teman-teman, karena biasanya H+2 ini sudah mulai banyak wisatawan-wisatawan lokal ataupun wisatawan yang kemarin mudik dari luar kota sudah mulai berlibur menuju ke arah Yogyakarta ya teman-teman. Nanti kita melihat kondisinya, mengingat saat ini tol fungsional Jogja Solo ini sudah mulai dibuka untuk arus balik, yaitu dari Taman Martanis menuju ke arah Solo ya teman-teman. Nah, sedangkan yang menuju ke arah Jogja ini baru hanya dibuka sampai dengan exit tol Prambanan saja. Meskipun kita akan mencoba tol Jogja Solo dari exit tol Klaten sampai dengan exit tol Prambanan ini masih gratis, namun untuk membuka gate yang ada di setiap pintu-pintu maupun gerbang-gerbang ini masih membutuhkan kartu e-tol ya teman-teman, karena ini syarat untuk membuka gate ataupun gerbangnya. Nah, mengingat tol Jogja Solo dari Colomadu sampai dengan Klaten ini sudah mulai operasional dan berbayar. Nah, kita saat ini akan mulai berjalan menuju ke arah exit tol Prambanan. Di depan itu adalah Simpang Susun Klaten. Apabila kita lurus, ini kita ke arah Solo, sedangkan kita ambil kiri ya teman-teman. Kita langsung ambil kiri menuju ke arah Yogyakarta ataupun exit tol Prambanan. Sambil kita terus berjalan menuju ke arah exit tol Prambanan, seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe ini gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Kita saat ini sudah berjalan di ruas utama dari tol Jogja Solo segmen Klaten Prambanan ya teman-teman. Nah, terlihat di H+2 ini pengendara yang memanfaatkan tol fungsional ini sudah cukup mulai ramai ya teman-teman. Banyak sekali kendaraan yang sudah melewati tol Jogja Solo segmen Klaten Prambanan ini. Nah, terlihat di depan kita ini bahkan ini bus-bus besar, bus-bus pariwisata juga sudah mulai banyak yang memanfaatkan untuk melewati tol fungsional ini ya. Kemarin kita melihat kemarin malam ketika exit tol Prambanan ini sudah ditutup karena kemarin terlihat nampaknya apakah karena sistem buka tutup ataukah ditutup exit tol Prambanan waktu malam. Kemarin kami mengabarkan bahwa di sekitar exit tol Klaten terjadi penumpukan yang cukup panjang ya teman-teman. Efek dari exit tol Prambanan ini ditutup, jalur yang mengarah ke arah exit tol Prambanan ini ditutup ya teman-teman. Akhirnya pengendara harus keluar melalui exit tol Klaten. Kita di pagi hari ini akan melihat bagaimana kondisi di sekitar exit tol Prambanan, mengingat setiap H+2 sampai dengan mungkin nanti hari Sabtu atau Minggu ya teman-teman, di pagi hari ini nanti arus kendaraan yang menuju ke arah Jogja ini kemungkinan nanti akan ramai. Sedangkan ketika sore harinya mungkin sampai jam 9 nanti akan ramai untuk arus balik yang dari arah Jogja menuju ke arah Solo ataupun Trans Jawa.
Nah, di pagi hari ini kayak kami berkesempatan untuk mencoba tol Jogja Solo ini. Maaf walaupun telat. Ini mumpung diajak saudara untuk bersilaturahmi ke arah Gunung Kidul. Kita hari ini bisa mencoba melewati tol fungsional Jogja Solo ya teman-teman. Nah, kemarin kami kabarkan bahwa segmen Klaten Prambanan ini akan dibuka penuh. Nah, nampaknya tidak jadi ya teman-teman. Karena kalau malam nampaknya masih dilakukan buka tutup situasional untuk melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang ada di lapangan. Mungkin nanti masih ada evaluasi maupun perbaikan fasilitas yang dirasa belum cukup memadai ya teman-teman, masih perlu disempurnakan. Nah, memang namun kalau kita rasakan langsung kita coba, ini nampaknya fasilitas dari tol Jogja Solo ini juga sudah cukup bagus ya teman-teman. Badan jalan ini dari Simpang Usun Klaten sampai dengan Simpang Usun Prambanan ini nampaknya juga sudah cukup memadai. Mungkin tinggal beberapa titik-titik lokasi saja yang dirasa belum dan perlu dilakukan evaluasi nanti sehabis Lebaran ya teman-teman. Nanti kita coba terus mengikuti secara berkala, kita akan melihat perkembangannya sudah sejauh apa maupun update-nya mungkin nanti walaupun tidak seinstan kemarin-kemarin, namun kita insya Allah akan terus mengabarkan perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Hari ini masih di suasana Lebaran. Nah, di kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam yang merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Semoga kemenangan ini akan membawa kita menuju perbaikan ke depannya ya teman-teman. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini kami memberikan informasi maupun tayangan-tayangan kami ada yang salah maupun luput, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya bagi teman-teman semua. Kita songsong hari esok yang lebih baik lagi, tetap semangat, tetap beraktivitas untuk menuju perbaikan-perbaikan yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman. Kita saat ini sudah sampai di sekitar STA 29. Kita sudah sampai menjelang di sekitar Simpang Susun Prambanan. Sebentar lagi kita sudah menuju ke arah Simpang Susun Prambanan ataupun exit tol Prambanan ya teman-teman. Di sebelah nantinya jalur yang menuju ke arah Jogja ini nanti akan ditutup dan kita akan diarahkan menuju ke arah exit tol Prambanan, karena di H+1 sampai dengan H+7 sampai dengan tanggal 7 ini nanti tol Jogja Solo segmen Klaten sampai Prambanan ini hanya dibuka sampai Prambanan, tidak sampai Taman Martani ya teman-teman, karena yang dari Taman Martani sampai Prambanan ini nantinya akan dibuka untuk arus balik ataupun dari Jogja menuju ke arah Solo. Di sebelah kanan kita ini adalah jalur yang menuju ke arah Jogja ya teman-teman. Terlihat lengang karena tadi terlihat sudah di portal, sudah diberikan water barrier dan semua kendaraan ini diarahkan untuk keluar menuju ke arah exit tol Prambanan ini ya. Kita saat ini sedang menuju ke arah gerbang tol Prambanan. Di depan itu adalah Simpang Susun ataupun flyover Simpang Susun Prambanan. Kita ambil kiri terus menuju ke arah gerbang tol Prambanan yang nantinya akan keluar di Jalan Raya Jogja Solo di sekitar Desa Wonoboyo. Nah, sejauh ini tadi kita menyusuri, menjajal, langsung berjalan dari exit tol Klaten sampai dengan gerbang tol Prambanan ini cukup ramai, namun tetap lancar ya teman-teman. Tidak ada ketersendatan ataupun penumpukan kendaraan di sepanjang badan jalan ataupun ruas tol Jogja Solo segmen Klaten sampai dengan Prambanan ini. Berarti ini masih pada H+2 ini masih cukup
lancar ya teman-teman. Teman-teman bisa memanfaatkan tol Jogja Solo segmen Klaten sampai Prambanan. Nah, di depan sudah terlihat lokasi ataupun bangunan dari gerbang tol Prambanan ya teman-teman. Nah, ini adalah gerbang tol Prambanan, gerbang tol keempat dari tol Jogja Solo ya teman-teman. Yang saat ini sudah dibuka fungsional 2 jalur langsung, baik untuk jalur ke arah Jogja maupun jalur yang mengarah ke Solo. Nah, tampak di sini di gerbang tol Prambanan ini gardu-gardu satelit ini masih difungsionalkan ya teman-teman, masih dioperasionalkan untuk membantu dari arus kelancaran yang keluar maupun masuk tol Jogja Solo ini. Beberapa gardu satelit ini masih difungsionalkan ataupun dipergunakan. Nah, setelah kita keluar di gerbang tol Prambanan, nah ini nampaknya menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo ini sedikit terjadi ketersendatan ya teman-teman. Nah, kemungkinan ini juga karena di depan di pertemuan dengan Jalan Raya Jogja Solo ini terjadi cukup keramaian, ataupun karena memang di jalur exit tol ini hanya satu jalur sehingga terjadi penyempitan jalur ya teman-teman. Terlihat ini sudah mulai terlihat penumpukan setelah kita keluar dari gerbang tol Prambanan menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo. Kan dibuat searah. Selepas kita keluar dari gerbang tol Jogja Solo, kita hanya bisa berjalan merayap pelan-pelan saja, harus bersabar karena memang di depan kendaraan ini cukup berjalan pelan juga karena mungkin nanti terjadi ketersendatan ya teman-teman. Apa penyebabnya nanti kita coba terus berjalan menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo. Namun kalau perkiraan saya nanti di depan itu di pertemuan dengan Jalan Raya Jogja Solo ini juga terjadi kepadatan sehingga lampu merahnya ini kemungkinan nanti juga terjadi penumpukan di lampu merah Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman. Nah, terlihat juga di sini di depan itu sudah banyak sekali plat-plat luar kota yang memenuhi berjubel menuju ke arah Yogyakarta ya teman-teman. Nah, kemungkinan ini pemudik-pemudik dari luar kota di H+2 ini sudah mulai menyerbu daerah istimewa Yogyakarta untuk memanfaatkan momen liburan ini untuk piknik ya teman-teman, rekreasi menuju spot-spot wisata yang ada maupun banyak terdapat di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Entah itu spot wisata di Gunung Kaliurang maupun spot wisata di Malioboro pusat kota maupun di pantai Parangtritis maupun pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul ya teman-teman. Ini memang bermacam sekali spot-spot wisata yang ditawarkan di daerah istimewa Yogyakarta ini ya teman-teman. Namun memang sebenarnya kalau kita lihat adalah spot-spot wisata di Yogyakarta itu walaupun banyak sekali, namun memang jaraknya itu jauh-jauh ya teman-teman. Sebenarnya jauh-jauh sehingga kalau menggunakan lebih baik menggunakan mobil-mobil pribadi ya teman-teman, karena memang saat ini angkutan umum ini, fasilitas angkutan umum ini masih belum cukup memadai untuk menunjang dari pergerakan wisatawan yang ingin menuju ke spot-spot wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini ya teman-teman. Semoga nanti ke depannya fasilitas-fasilitas umum berupa angkutan-angkutan yang menuju ke spot-spot wisata ini akan lebih terkoneksi lagi ya teman-teman. Dan tentu saja koneksinya ini biar lebih cepat, karena tentu saja wisatawan ini lebih mengutamakan waktu, efisiensi waktu, sehingga kebanyakan menggunakan mobil-mobil pribadi maupun angkutan-angkutan pribadi, baik itu motor maupun roda 4 ya teman-teman.
Dan ini tentu saja berdampak untuk lalu lintas Yogyakarta setiap kali libur panjang maupun hari-hari besar keagamaan ini selalu saja di jalanan kota Yogyakarta ini akan terjadi peningkatan yang luar biasa sehingga cenderung semerawut lalu lintas yang ada di kota Yogyakarta setiap hari-hari besar, libur nasional maupun libur hari raya keagamaan ya teman-teman. Dan ketika saat ini tol Jogja Solo sudah mulai semakin panjang dibuka dan kemarin sudah fungsional saat mudik lebaran sudah dibuka dari Solo menuju Yogyakarta, sudah tembus Yogyakarta. Ini tentu saja nantinya akan memberikan minat bagi para warga maupun masyarakat baik lokal maupun daerah-daerah yang ingin mengunjungi wisata-wisata yang ada di Yogyakarta, memanfaatkan liburan ini. Nantinya kemungkinan akan semakin banyak terus wisatawan yang masuk setelah koneksi tol Jogja Solo ini akan semakin panjang dan semakin masuk ke arah Yogyakarta ya teman-teman. Nantinya bila sudah sampai Simpang Susun Purwomartani, ini tentunya saja akan memberikan peningkatan jumlah wisata yang cukup signifikan ya teman-teman, karena koneksi jalan ini akan lebih memadai dan tentu saja akan memberikan kelancaran bagi arus lalu lintas. Namun memang jalanan yang ada di pusat kota maupun di wilayah-wilayah pariwisata ini tentunya nanti akan terjadi peningkatan dan penumpukan ya teman-teman. Ini tentu saja harus diantisipasi oleh Pemkot maupun Satlantas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimanapun juga peningkatan kunjungan wisata ini nantinya juga akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, karena kunjungan wisata ini nantinya akan membawa fresh money ya teman-teman, income berupa TPR ataupun uang tiket masuk, maupun bagi masyarakat nanti tentu saja wisatawan ini akan berkunjung, memberi oleh-oleh maupun pusat-pusat kuliner, akomodasi, hotel maupun penginapan di Yogyakarta, sehingga perputaran uang di Yogyakarta ini nantinya akan meningkat ya teman-teman. Jadi memang kemacetan seperti yang terlihat di depan kita ini tidak selalu menjadi pertanda buruk. Bahkan mungkin kemacetan ini merupakan awal dari sebuah lonjakan ekonomi ya teman-teman, karena artinya masyarakat ini mempunyai kemampuan untuk melakukan mobilitas ya teman-teman. Artinya masyarakat ini mempunyai kemampuan untuk berpindah, melakukan kegiatan. Namun apabila jalanan ini lengang-lengang, berarti masyarakat ini tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan rekreasi ya teman-teman. Artinya terjadi kemerosotan ekonomi. Dan kami dengar juga di tahun ini terjadi penurunan aktivitas mudik yang cukup signifikan, dan mungkin ini merupakan awal dari tanda bahwa ekonomi kita saat ini tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, karena memang pariwisata ini bisa menjadi tonggak awal, tolak ukur dari apa namanya ya teman-teman, pertumbuhan ekonomi. Karena kalau pertumbuhan ekonomi masih bagus, tentu saja pariwisata ini juga akan berkembang. Namun apabila pertumbuhan ekonominya ini tidak bagus, kemungkinan juga pariwisata ini akan terjadi penurunan. Karena memang pariwisata ini merupakan kebutuhan tersier ya teman-teman. Jadi kebutuhan yang paling terdepan mungkin nanti akan terdampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi maupun kalau bisa kita bilang resesi ya teman-teman. Walaupun jangan sampai negara kita terjadi resesi, hanya perlambatan saja. Semoga saja nanti ke depan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Saat ini terlihat memang kita dalam
beberapa menit masih berada di jalur exit tol Prambanan ini ya teman-teman. Kita belum bisa keluar menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo. Jadi cukup lumayan lama ya teman-teman, kita terjebak penumpukan kendaraan menjelang exit tol Prambanan ini. Ini cukup lama, padahal dari gerbang tol Prambanan sampai dengan Jalan Raya Jogja Solo ini hanya kurang lebih 1,5 kilometer ya teman-teman, 1,5 kilometer sampai 2 kilometer. Namun sudah beberapa menit kita terjebak di exit tol Prambanan ini. Lebih dari 4 ya? Lebih dari 2. Lebih dari 4. Dosa kalau Lebih dari 3 berarti. Nah, kita lihat untuk jalur yang menuju ke arah Jalan Tol Jogja Solo ataupun jalur masuk ini juga cukup ramai lancar ya teman-teman. Cukup ramai lancar, terlihat kendaraan juga cukup banyak yang memanfaatkan untuk memasuki Tol Jogja Solo dari exit tol Prambanan ini. Meskipun di sekitar Taman Martani saat ini juga sudah mulai dibuka untuk arus balik ataupun arus yang menuju ke arah Solo ataupun Trans Jawa ya teman-teman. Terlihat barang mobil-mobil dengan bawaan yang ada di atas kap mobilnya banyak sekali. Kemungkinan itu menandakan kemungkinan para pemudik yang baru bisa melakukan aktivitas mudik setelah hari raya Idul Fitri, kemungkinan merayakan hari raya Idul Fitri di tempat asal dulu, silaturahmi di tetangga terdekat, baru kemudian melakukan aktivitas mudik di H+2 ini ya teman-teman. Seperti lebaran setiap tahun yang selalu rutin kita lakukan. Di depan sebelah kanan itu nampak sudah terlihat Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman. Nah, ternyata memang benar jalan arteri ataupun Jalan Raya Jogja Solo ini juga terjadi ketersendatan penumpukan yang cukup kredit ya teman-teman, sehingga mengakibatkan kendaraan yang keluar dari exit tol Prambanan ini terjadi ketersendatan atau penumpukan, karena memang di jalan arteri ini sendiri sudah cukup padat ya teman-teman, sehingga harus mengantri di depan lampu merah Jalan Raya Jogja Solo di sekitar exit tol Prambanan ini, sehingga arus keluar yang dari arah tol Jogja Solo ini terjadi ketersendatan ya teman-teman, seperti yang kita lihat tadi dari gerbang tol Prambanan sampai dengan exit tol Prambanan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 10 menitan ini ya teman-teman. Kita sudah berjalan dari gerbang tol sampai dengan exit tol Prambanan ini di Jalan Raya Jogja Solo ini, dan kita masih hanya bisa merayap pelan-pelan maju karena memang di depan juga stuck ya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini kita melihat arus lalu lintas sekaligus mencoba tol Jogja Solo yang dibuka fungsional dari exit tol Klaten sampai dengan exit tol Prambanan ini di H+2 hari Rabu tanggal 3 April ini cukup padat. Arus keluar yang menuju ke arah exit tol Prambanan ini tersendat, terjadi penumpukan kendaraan menjelang Jalan Raya Jogja Solo ataupun exit tol Prambanan. Tentu saja ini akan menjadi pertanda bahwa antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan tol Jogja Solo itu cukup tinggi ya teman-teman. Semoga saja si tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel 2 Pejuang bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena satu subscribe dari panjenengan sedo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa bagi teman-teman yang melakukan aktivitas mudik di hari ini ataupun
di Lebaran tahun ini terus waspada, hati-hati, utamakan keselamatan. Kami doakan terus untuk diberikan keselamatan, selamat sampai tujuan, selamat untuk berlebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri. Tak lupa kami haturkan juga minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan-kesalahan baik yang kami sengaja, tutur kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.